Renungan Pagi, Christ Triumphant atau Kristus yang Menang oleh Ellen G. White, 3 Oktober 2025. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah terang dunia bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi sukacita bagi kami semua, sebab selalu ada terang di tengah kegelapan. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Jansen Siregar. Kepada Saudara Jansen, kami persilahkan. Selamat pagi. Renungan pagi tanggal 3 Oktober tahun 2025 berjudul Selalu Ada Terang di Tengah Kegelapan. Ayat tema terdapat di dalam Matius 28 ayat 2. Bunyinya demikian. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Jika setelah penyalipan dan penguburannya, alih-alih bersedih, para murid telah dengan seksama merenungkan apa yang telah Kristus katakan kepada mereka untuk mempersiapkan mereka menghadapi masa ini. Mereka akan melihat terang di tengah kegelapan. Mereka tidak perlu berada dalam keputusasaan yang tampaknya tanpa harapan seperti itu. Sebelum seorang pun tiba di kubur, terjadi gempa bumi yang dahsyat. Malaikat yang paling perkasa dari sorga, yang memegang posisi menggantikan setan yang jatuh, menerima tugasnya dari Bapa, dan dengan mengenakan perlengkapan sorgawi, ia menyingkirkan kegelapan dari jejaknya. Wajahnya bagaikan kilat, dan pakaiannya seputih salju. Begitu kakinya menyentuh tanah, tanah bergetar di bawah langkahnya. Para penjaga Romawi sedang berjaga dengan letih ketika pemandangan menakjubkan ini terjadi. Dan mereka dimampukan untuk menahan penglihatan itu, karena mereka memiliki pesan untuk disampaikan sebagai saksi kebangkitan Kristus. Malaikat itu mendekati kubur, menggulingkan batu seolah-olah itu kerikil, dan duduk di atasnya. Cahaya surga mengelilingi kubur itu, dan seluruh surga diterangi oleh kemuliaan para malaikat. Kemudian terdengar suaranya, "Bapamu memanggil engkau, keluarlah." Dan Yesus keluar dari kubur dengan langkah seorang penakluk yang perkasa. Terjadilah ledakan kemenangan, karena keluarga surgawi sedang menunggu untuk menerimanya. Dan malaikat yang perkasa itu diikuti oleh tentara surga, membungkuk dalam penyembahan di hadapannya saat dia, Raja Surga, menyatakan di atas kubur Yusuf yang terkoyak, "Akulah kebangkitan dan hidup." Ketika Kristus di kayu salib berseru, "Sudah selesai," terjadilah gempa bumi dahsyat yang mengoyak kuburan-kuburan banyak orang yang setia dan taat, memberikan kesaksian mereka melawan setiap perbuatan jahat dan mengagungkan Tuhan Allah semesta alam. Ketika Sang Pemberi hidup keluar dari kubur, menyatakan, "Akulah kebangkitan dan hidup." Ia memanggil orang-orang kudus ini dari kubur. Semasa hidup, mereka telah
dengan mengorbankan nyawa mereka, memberikan kesaksian mereka tanpa gentar demi kebenaran. Sekarang mereka harus menjadi saksi bagi Dia yang telah membangkitkan mereka dari antara orang mati. Mereka ini, kata Kristus, bukan lagi tawanan setan. Aku telah menebus mereka. Aku telah membawa mereka dari kubur sebagai buah sulung kuasaku untuk bersamaku. Dimanapun aku berada, tidak akan pernah lagi melihat kematian atau mengalami kesedihan. Dikutip dari manuskrip 115 tahun 1897. Demikianlah renungan pagi kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata-layanan Saudara Yansen. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Renungan hari ini berbicara tentang malaikat yang paling perkasa dari sorga. Dikatakan dalam Christ Triumphant halaman 283 paragraf 3. Malaikat yang paling perkasa dari sorga yang memegang posisi menggantikan setan yang jatuh, menerima tugasnya dari Bapa, dan dengan mengenakan perlengkapan sorgawi, ia menyingkirkan kegelapan dari jejaknya. Siapakah dia yang menggantikan posisi setan? Gabriel. Malaikat yang paling perkasa itu adalah Gabriel, dan dia menggantikan posisi Lucifer yang telah jatuh menjadi setan. Nah, dikatakan ia menyingkirkan kegelapan dari jejaknya. Memang dikatakan bahwa wajahnya bagaikan kilat, tetapi bukan wajahnya Gabriel yang menyingkirkan kegelapan. Perhatikan apa yang Roh Nubuat jelaskan berikut ini. The Desire of Ages, halaman 112 paragraf 1 berkata, belum pernah malaikat-malaikat mendengarkan doa semacam itu. Mereka ingin membawa kepada panglima mereka suatu kabar jaminan dan penghiburan. Tetapi tidak, Sang Bapa sendirilah yang akan menjawab permohonan anaknya. Langsung dari tahta sorga memancarlah sinar kemuliaannya. Langit terbuka, dan ke atas kepala juru selamat turunlah cahaya yang paling suci dalam rupa seekor burung merpati, lambang yang tepat untuk dia, yang lemah lembut dan rendah hati itu. Sinar kemuliaan yang keluar dari Bapa yang turun dalam rupa seekor burung merpati bukanlah oknum yang lain, tetapi rohnya Bapa yang menaungi Yesus dan turun dalam bentuk seperti seekor merpati, yang mana itu adalah lambang dari karakter Kristus yang lemah lembut dan rendah hati. Nah, perhatikan yang ditandai warna kuning. Dikatakan langsung dari tahta sorga memancarlah sinar kemuliaannya. Atau dalam bahasa Inggris, the beams of His glory. Kemuliaan siapa yang dimaksudkan? Kemuliaan Bapa, sebab Bapa sendiri yang jawab permohonan anaknya. Kemuliaan yang dari Bapa ini itulah rohnya Bapa. Nah sekarang, masih dalam buku yang sama, The Desire of Ages halaman 779 paragraf 2 berkata, maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit. Berpakaian lengkap dengan perlengkapan Allah, malaikat ini meninggalkan istana sorgawi. Sinar terang kemuliaan Allah mendahuluinya dan menerangi jalannya. Sinar kemuliaan yang turun ke atas Yesus seperti burung merpati adalah sinar terang yang sama yang mendahului Gabriel saat dia menuju kubur Yesus. Dan sinar kemuliaan Bapa tersebut yang menerangi jalannya Gabriel. Dan sinar kemuliaan Bapa itu adalah rohnya Allah Bapa. Jadi, yang menyingkirkan kegelapan pada jalannya Gabriel adalah rohnya Bapa. Perhatikan dalam bahasa Inggris dikatakan, the bright beams of God's glory. Dalam kutipan sebelum dikatakan, the beams of His glory. Itu adalah hal yang sama dan itu adalah rohnya Bapa. Rohnya Bapa lah yang mendahului Gabriel. Itu sebabnya renungan hari ini berkata dalam Christ Triumphant halaman 283 paragraf 4. Kemudian terdengar suaranya, Bapamu memanggil engkau, keluarlah.
dan Yesus keluar dari kubur dengan langkah seorang penakluk yang perkasa. Dalam hal ini bukan Gabriel yang bangkitkan Yesus, tetapi Bapanya. Sebab sinar kemuliaan Bapa, yaitu rohnya Bapa, yang berada di depan Gabriel. Bapalah yang bangkitkan anaknya, dan dalam Alkitab terang itu adalah kehidupan, dan kegelapan adalah maut. Yohanes 1 ayat 4 berkata, dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Kemudian Matius 4 ayat 16 berkata, bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut telah terbit terang. Itulah sebabnya sinar terang kemuliaan Bapa mendahului Gabriel, sebab itulah rohnya Bapa yang adalah terang, yang adalah hidup. Yesus yang dalam kubur kegelapan maut diterangi oleh rohnya Bapa yang adalah kehidupan. Bapa bangkitkan Yesus. Mengapa kebenaran tentang terang yang adalah hidup ini penting sekali kita pahami? Sebab ada kutipan yang salah diterjemahkan oleh IPH dan atau para pendeta. Berikut kutipannya dalam Kerinduan Segala Zaman jilid 2 halaman 437 paragraf 1. Ketika suara malaikat yang berkuasa kedengaran di kubur Kristus mengatakan, Bapamu memanggil engkau, Juru Selamat pun keluarlah dari kubur oleh hidup yang ada dalam dirinya sendiri. Yang ditandai warna kuning adalah terjemahan yang salah. Mohon maaf. Perhatikan tulisan aslinya dalam The Desire of Ages halaman 785 paragraf 2. When the voice of the mighty angel was heard at Christ's tomb, saying, Thy fathers called thee, the Savior came forth from the grave by the life that was in himself. Dalam bahasa Inggris ada kata was yang menyatakan kalimat lampau, past tense, bahwa hidup yang dimaksudkan adalah hidup yang sebelumnya ada di dalam Yesus. Jadi terjemahan yang benar adalah ketika suara malaikat yang berkuasa kedengaran di kubur Kristus mengatakan, Bapamu memanggil engkau, Juru Selamat pun keluarlah dari kubur oleh hidup yang sebelumnya ada dalam dirinya sendiri. Apa buktinya bahwa inilah terjemahan yang benar? Lukas 23 ayat 46 berkata, Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Saat Yesus mati, tidak ada hidup dalam dirinya. Yesus sesungguhnya mati, sebab Yesus telah menyerahkan hidupnya kepada Bapa. Itu sebabnya Bapa mendahului Gabriel oleh kehadiran rohnya yang adalah sinar terang kemuliaannya untuk menyerahkan kembali hidup yang Yesus serahkan kepada Bapa agar Yesus bangkit dari kematian. Itu sebabnya Bapa yang bangkitkan Yesus. Hati-hati dengan ajaran dalam gereja yang berkata bahwa Yesus bangkitkan dirinya sendiri. Ajaran itu tidak alkitabiah. Paulus berkata dalam 1 Korintus 15 ayat 13, Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Yesus dibangkitkan oleh Bapa sebagai patron bagi umat-umat yang setia yang telah mati, akan menerima kebangkitan yang serupa nantinya. Dan sebagai bukti atau buah sulungnya, waktu Yesus mati, terjadilah kebangkitan orang-orang kudus. Mereka bukan bangkit sendiri, tetapi dibangkitkan. Sebab oleh kematian Yesus yang sebenarnya, setan dan kerajaan mautnya musnah. Renungan hari ini berkata dalam Christ Triumphant halaman 283 paragraf 5. Ketika Sang Pemberi Hidup keluar dari kubur menyatakan akulah kebangkitan dan hidup, ia memanggil orang-orang kudus ini dari kubur. Semasa hidup mereka telah dengan mengorbankan nyawa mereka, memberikan kesaksian mereka tanpa gentar demi kebenaran. Sekarang mereka harus menjadi saksi bagi Dia yang telah membangkitkan mereka dari antara orang mati. Mereka ini, kata Kristus, bukan lagi tawanan setan. Aku telah menebus mereka. Aku telah membawa mereka dari kubur sebagai buah sulung kuasaku untuk bersamaku dimanapun aku berada. Tidak akan pernah lagi melihat kematian atau mengalami kesedihan. Inilah makna selalu ada terang di tengah kegelapan.
harapan hidup kekal Allah Bapa karuniakan kepada kita yang hidup di tengah dunia yang gelap ini, asal kita percaya kepada dan di dalam Anak-Nya yang Bapa bangkitkan dari antara orang mati. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui Anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas kebenaran yang vital bagi kami, bahwa ada terang di tengah kegelapan, ada hidup bagi kami yang tinggal dalam dunia yang penuh kegelapan ini. Karenanya tolong kami ya Bapa, karuniakanlah roh Anak-Mu dalam hidup ini, sebab hanya oleh kehadiran rohnya Kristus, maka terang yang daripada-Mu ya Bapa, yang adalah hidup itu menjadi bagian kami. Dan meski tubuh kami mati, namun bila mana Yesus datang kedua kali, maka oleh rohnya kami pun menerima kebangkitan yang serupa dengan kebangkitan Kristus. Dan kami boleh berkumpul bersama Engkau ya Bapa nantinya. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.